Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik sastra, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh Pascal Alfarizi dan beranggotakan Ibnu Rian Mahadi, Melda Urahmi, dan Afifah Ranti Indriasi. Izinkan kelompok kami untuk memaparkan hasil materi penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Kategori Verba Mental dalam Berita Daring Koran Kompas.com. Silakan teman-teman untuk menyimak presentasi kelompok kami. Latar belakang. Pada dasarnya, penggunaan bahasa bertujuan untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Karena itu, pemahaman masyarakat mengenai bahasa umumnya terbatas hanya untuk berkomunikasi. Sementara itu, penggunaan bahasa yang benar akan memengaruhi kejelasan dan kelancaran dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang benar dapat berupa penggunaan kata-kata yang sesuai fungsinya. Dalam tataran linguistik, bahasa Indonesia terdapat 4 bagian. Salah satunya sintaksis yang membahas mengenai seluk-beluk bahasa. Dalam sintaksis, terbagi lagi menjadi 4 kategori. Salah satunya verba mental. Penggunaan verba mental dalam berita kompas.com seringkali tidak dipahami pembaca karena fungsinya bisa menjadi fungsi lain selain dari fungsi utama sebagai predikat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan bahasa? Yang kedua, bagaimana bahasa dapat memengaruhi komunikasi? Yang ketiga, apakah masyarakat sudah memahami fungsi verba dengan baik? Dan yang terakhir, bagaimana verba mental dapat memengaruhi kejelasan informasi? Rumusan masalah. Rumusan masalahnya ialah bagaimana penggunaan kategori verba mental dalam berita daring kompas.com. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan kategori verba mental dalam berita daring kompas.com. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, hakikat verba mental. Verba mental merupakan jenis kata kerja yang sering dipakai untuk menjelaskan sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Verba mental ialah verba yang menjelaskan tentang persepsi, afeksi, dan kognisi. Verba mental ini dapat dianggap sebagai konfigurasi untuk mengacu ke suatu tindakan yang dilakukan seseorang. Verba mental ditandakan dengan proses mental, yaitu proses mengindra dengan kehadiran seorang partisipan manusia. Dalam hal ini, proses mental mempunyai 2 partisipan. Yang pertama dinamakan pengindra atau sensor. Partisipan kedua dinamakan fenomena. Proses-proses mental dikategorikan ke dalam 3 jenis pengelompokan, yaitu persepsi, kognisi, dan afeksi. Verba mental persepsi adalah verba yang meliputi tindakan menyusun, menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman. Persepsi meliputi organ indera manusia. Verba mental kognisi adalah verba yang meliputi keyakinan seseorang yang didapat dari proses berpikir. Sedangkan verba mental afeksi adalah verba yang meliputi sikap yang timbul dari faktor eksternal. Salah satunya yaitu pengalaman atau situasi dari orang lain. Yang kedua, hakikat berita. Berita adalah sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi atau laporan mengenai peristiwa, kejadian yang dapat mengambil perhatian masyarakat.
berita tidak akan lepas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Menurut Muslimin, tahun 2019, halaman 10 menyatakan bahwa berita adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa penting dan menarik bagi khalayak yang membacanya. Sejalan dengan itu, menurut Romli, tahun 2014 halaman 4 mengatakan bahwa berita adalah sajian utama sebuah media massa di samping opini. Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa berita merupakan laporan informasi mengenai suatu kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Berita terbagi menjadi beberapa macam jenis dan setiap jenis itu memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Romli, 2014 halaman 11 sampai 12, berita terbagi menjadi 5 jenis, yaitu berita langsung, berita mendalam, berita investigasi, berita interpretatif, dan berita opini. Oke, selanjutnya masuk ke bagian penelitian relevan. Yang pertama, penelitian relevan yang dilakukan oleh Endang Wijayanti dengan judul kategori verba mental dalam cerita pendek Pertemuan di Taman Hening karya Helvi Tiana Rosa. Dalam penelitian ini, kami menemukan penggunaan verba mental persepsi sebanyak 37 temuan, verba mental afeksi sebanyak 5 temuan, dan verba mental kognisi sebanyak temuan. Verba mental persepsi paling banyak ditemukan di antara yang lainnya. Yang kedua, penelitiannya dilakukan oleh Rosmayanti dan Nur Ida tahun 2020 dengan judul Penggunaan Kata Kerja Mental pada Produk Teks Eksposisi Siswa SMA di Kota Mataram. Dalam penelitiannya, kami menemukan bahwa verba mental dalam teks eksposisi berperan untuk menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran, seperti kata memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, dan memahami. Selain itu, bentuk kata kerja mental terdiri dari 2 jenis, yaitu kata kerja dasar monomorfemis dan kata kerja turunan polimorfemis. Selanjutnya yaitu nilai kebaruan dari penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu subjek penelitian menggunakan berita. Penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan berita sebagai subjeknya. Yang kedua yaitu pengetahuan baru mengenai fungsi verba mental yang ada di dalam berita. Selanjutnya masuk ke kerangka berpikir. Bisa kalian lihat di sebelah kiri, analisis penggunaan verba mental terbagi menjadi 3, yaitu verba mental kognisi, verba mental afeksi, dan verba mental persepsi. Yang kemudian verba ini akan digunakan untuk melakukan penelitian berita daring dari kompas.com. Setelah itu, berita akan disajikan menggunakan verba mental. Kerangka berpikir merupakan metode konseptual untuk menghubungkan teori dengan hal yang telah dituliskan pada masalah penelitian. Kerangka berpikir juga sebagai penjelasan sementara mengenai hal yang dijadikan objek penelitian. Dengan kerangka berpikir, proses analisis dapat disampaikan dengan jelas. Penjelasan kerangka berpikir akan mencakup seluruh alur dalam sebuah penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari menganalisis penggunaan verba mental dalam berita. Penggunaan verba mental mencakup indikator-indikator yang peneliti sudah ditetapkan. Di antaranya yaitu yang pertama verba mental afeksi, verba mental persepsi, dan verba mental kognisi. Setelah peneliti menetapkan indikator, peneliti memfokuskan berita dari tajuk regional media kompas.com sebagai berita yang menjadi data untuk dianalisis penggunaan verba mentalnya. Berita yang sudah dipilih kemudian kita amati secara cermat oleh peneliti, apakah penyajian beritanya sudah menerapkan verba mental sesuai fungsinya atau tidak. Hasil dari analisis dijadikan sebuah tabel oleh peneliti sebagai upaya mengategorikan indikator verba mental yang ada dalam berita yang sudah dianalisis. Oke, masuk ke pendekatan, teknik, dan metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berlandasan pada filsafat positivisme,
yang digunakan sebagai upaya untuk meneliti fenomena yang terjadi secara alamiah, yang dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian, menurut Sugiono tahun 2017 halaman 9. Peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengambilan datanya. Dalam teknik observasi, peneliti langsung menyelidiki verba mental, kemudian mengamati, memilih, dan mengumpulkan data yang ada pada berita daring kompas.com. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Menurut Rukajat tahun 2018 halaman 22. Metode yang digunakan adalah descriptive analysis. Descriptive analysis adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 29. Jenis deskriptif peneliti digunakan untuk memberikan sebuah gambaran verba mental dalam berita daring kompas.com tajuk regional. Selanjutnya, fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, fokus penelitian. Fokus penelitian ini berjudul kategori verba mental dalam berita daring kompas.com. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis. Peneliti memfokuskan pada penggunaan verba mental dalam berita daring kompas.com tajuk regional. Lalu subfokus penelitiannya yaitu penggunaan verba mental afeksi, persepsi, dan kognis dalam berita daring kompas.com tajuk regional. Berikut data hasil penelitiannya. Yang pertama, pada tanggal 28 Maret 2022, judul berita, dirundung karena beri susu formula, ibu di Jember lempar bayinya ke sumur. Terdapat 1 verba mental afeksi dan 4 verba mental persepsi. Lalu yang kedua, pada tanggal 4 April 2022, banjir terjadi di beberapa titik di Surabaya. Ini curhat warga terdampak. Terdapat 1 verba mental afeksi dan 1 verba mental persepsi. Lalu, pada tanggal 11 April 2022, bawa 10 kg bahan peledak, seorang pria di Kediri ditangkap. Terdapat 1 verba mental persepsi dan 1 verba mental kognis. Pada tanggal 18 April 2022, judul beritanya, bermula mobil korban ditemukan, teka-teki pembunuhan mahasiswa kedokteran UB mulai terkuak. Terdapat 1 verba mental persepsi dan 1 verba mental kognis. Lalu yang kelima, pada tanggal 25 April 2022, BMW terbakar di basement Mall BIP Bandung. Polisi ada cairan bensin di bawah mobil korban. Terdapat 4 verba mental persepsi. Lalu yang keenam, pada tanggal 2 Mei 2022, judul beritanya, saat Jenderal Dudung buktikan janjinya, temukan KKB pembunuh Sertu Eka dan istri. Terdapat 3 verba mental persepsi. Ini data verba mental yang telah ditemukan. Yang pertama, afeksi, terdapat 13 temuan dengan persentase 18%. Yang kedua, persepsi, 47 temuan dengan persentase 66%. Yang ketiga, kognisi, 11 temuan dengan persentase 16%. Jadi total semuanya 71 temuan dengan persentase 100%. Berikut dapat kalian lihat diagram verba mental di bawah ini. Yang pertama ada verba mental afeksi. Di sini verba mental afeksi itu data pertamanya dengan kalimat FN mengaku marah pada dirinya sendiri sebab merasa sering diejek. Nah, dalam kalimat tersebut kata mengaku di sini memiliki arti menyatakan dirinya. Di sini menurut KBBI, kata mengaku itu memiliki arti menyatakan dirinya. Nah, kata mengaku ini merupakan kata kerja mental afeksi, yaitu
tindakan yang menyangkut perasaan seseorang. Seseorang siapa? Di sini dijelaskan bahwa FN lah yang mengaku marah pada dirinya sendiri. Berarti di sini dijelaskan bahwa perasaan FN yang marah pada dirinya sendiri karena sering diejek. Selanjutnya ada data kedua, yaitu dengan kalimat sopir Vanessa Angel, Tubagus Muhammad Jody Pramastia menangis di persidangan. Apa sih kata verba mental afeksinya? Di sini sudah saya tebalkan kata verba mental afeksinya, yaitu kata menangis. Dalam kutipan kalimat tersebut, kata menangis menurut KBBI memiliki arti melahirkan perasaan sedih dengan mencucurkan air mata. Siapa sih yang menangis itu? Yang menangis itu bisa kita lihat bahwa supirnya Vanessa Angel, yaitu Tubagus Jody. Nah, di sini kata menangis merupakan kata kerja afeksi, yaitu tindakan yang menyangkut perasaan. Perasaan yang dimaksud yaitu menangis ketika dalam persidangan. Kemudian di data ketiga terdapat kalimat Tubagus meminta dirinya dihukum ringan agar bisa segera membantu orang tuanya. Nah, kata kerja afeksi di sini yang terdapat yaitu kata membantu. Dalam kutipan kalimat tersebut, kata membantu dalam KBBI memiliki arti memberi sokongan. Kata membantu di sini merupakan kata kerja afeksi yang menyangkut perasaan. Perasaan apa sih yang dimaksud? Perasaan yang dimaksud yaitu untuk membantu orang tuanya, sehingga Tubagus meminta dirinya untuk dihukum secara ringan. Kemudian ada data keempat dengan kalimat terdakwa sangat menyesali dan mengakui atas perbuatan tersebut. Nah, di sini kata menyesali dan mengakui itu termasuk kata kerja afeksi yang menyangkut perasaan. Dalam KBBI, kata menyesali memiliki arti merasa kecewa, dan kata mengakui memiliki arti mengaku akan sesuatu. Perasaan yang dimaksud dalam kalimat tersebut yaitu menyesal dan mengaku atas perbuatan yang telah dilakukannya. Nah, selanjutnya dengan kalimat mereka melarikan diri dari kelompok karena takut dan merasa terlantar. Nah, dalam kalimat tersebut kata merasa memiliki arti membiarkan atau merasakan. Kata merasa merupakan kata kerja afeksi, yaitu tindakan yang menyangkut perasaan. Perasaan yang dimaksud yaitu mereka itu takut akan terlantar karena merasa ditinggalkan oleh kelompoknya. Selanjutnya data yang ditemukan yaitu dengan kalimat masyarakat seniman Reok Ponorogo sangat mencintai seni itu. Nah, kalimat kata mencintai di sini termasuk ke dalam kata kerja afeksi. Karena dalam KBBI kata mencintai memiliki arti menyukai. Kata mencintai di sini menyangkut perasaan seseorang. Perasaan siapa yang dimaksud? Di sini yang dimaksud dengan perasaannya yaitu perasaan dari masyarakat seniman Reok Ponorogo. Data selanjutnya yang ditemukan yaitu dengan kalimat Nana tak kuasa menahan tangis. Anaknya, Lia, karyawan Alfamart Gambut, Kalimantan Selatan, masih terjebak di reruntuhan gedung tingkat 3 Alfamart yang roboh. Dalam kalimat tersebut, kata menahan dalam KBBI memiliki arti membiarkan atau tidak terjadi. Nah, di sini kata menahan termasuk kata kerja afeksi, yaitu tindakan yang menyangkut perasaan. Perasaan yang dimaksud di sini yaitu tak kuasa menahan tangis karena anaknya masih terjebak di reruntuhan. Selanjutnya, data dengan kalimat aku langsung gugup, panik, tak kejar orangnya itu tidak ngatasi. Nah, dalam kalimat tersebut, kata kejar itu memiliki arti menyusul dengan lari. Kata kejar di sini merupakan suatu kata kerja afeksi, yaitu tindakan yang menyangkut perasaan. Perasaan di sini yang dimaksud yaitu tokoh utama memiliki perasaan gugup dan panik, serta kemudian otomatis mengejar pelaku yang membawa motornya. Nah, berarti di sini tokoh utamanya itu sedang dirampok atau semacamnya. Kemudian tokoh utama ini memiliki perasaan gugup dan panik. Kemudian dia mengejar pelaku yang membawa motornya, namun gagal. Selanjutnya yaitu verba mental persepsi. Di sini
kita menemukan beberapa data yang termasuk ke dalam verba mental persepsi. Yang pertama yaitu data dengan kalimat seorang ibu di Jember, Jawa Timur berinisial FM, 25 tahun, melempar bayinya ke sumur hingga tewas. Nah, dalam kalimat tersebut, kata melempar itu termasuk ke dalam kata kerja persepsi. Dalam KBBI, kata melempar memiliki arti membuang jauh-jauh. Nah, kata melempar di sini termasuk kata kerja persepsi karena termasuk ke dalam penggunaan indera, yaitu tangan. Selanjutnya ada data kedua dengan kalimat tanpa sepengetahuan keluarganya, dia membuang bayi itu ke sumur. Sama seperti data pertama, di sini kata membuang termasuk kata kerja afeksi, yaitu dalam KBBI kata membuang berarti memiliki arti melepaskan sesuatu dari tangan. Nah, mengapa kata membuang di sini termasuk kata kerja persepsi? Di sini karena kata membuang termasuk menggunakan indera yaitu tangan. Selanjutnya ada data ketiga dengan kalimat Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau Dispertan PP Karanganyar mengambil sampel darah sapi di daerah tersebut. Dalam kalimat tersebut, kata mengambil itu memiliki arti memegang sesuatu. Nah, kata mengambil di sini termasuk kata kerja persepsi, yaitu penggunaan indera dengan tangan. Selanjutnya ditemukan data dengan kalimat pada saat pengunjung hendak melihat proses pengambilan ulat sagu di hutan sagu, mereka mengalami kendala lantaran air danau naik. Nah, dalam kalimat tersebut, kata melihat ini termasuk dalam kalimat persepsi. Kata melihat di sini memiliki arti menggunakan mata untuk memandang. Nah, dari situ juga sudah jelas mengapa kata melihat ini termasuk ke dalam kata kerja persepsi. Kata melihat ini termasuk ke dalam kata kerja persepsi karena menggunakan indera, yaitu indera mata. Selanjutnya ada data dengan kalimat Billy mengatakan di Yoboy kehidupan masyarakatnya selalu berdekatan langsung dengan hutan sagu. Dalam kalimat tersebut, kata mengatakan termasuk dalam kata kerja persepsi. Kata mengatakan dalam KBBI memiliki arti memberitahukan pada seseorang. Mengapa kata mengatakan termasuk dalam kata kerja persepsi? Karena di sini kata mengatakan itu menggunakan indera mulut. Selanjutnya ada data dengan kalimat Hairi menuturkan kedua anggota TPNPB OPM itu menyampaikan ingin kembali ke kampungnya. Dalam kalimat tersebut, kata menuturkan itu termasuk ke dalam kata kerja persepsi. Kata menuturkan menurut KBBI memiliki arti mengucapkan sesuatu kata. Dari situ kita sudah bisa lihat dengan jelas bahwa kata menuturkan itu menggunakan indera mulut karena mengucapkan sesuatu kata. Nah, maka dari itu kata menuturkan di sini termasuk ke dalam kata kerja persepsi. Selanjutnya ada data dengan kalimat mereka melarikan diri dari kelompok karena takut dan merasa terlantar, sehingga berniat kembali ke kampung Rauna dengan berjalan kaki mengikuti pinggiran hutan sepanjang jalan. Dalam kalimat tersebut, kata berjalan itu termasuk dalam kata kerja persepsi yang memiliki arti dalam KBBI yaitu melangkahkan kaki. Dari sini sudah jelas bahwa kata berjalan itu menggunakan indera kaki karena berarti melangkahkan kaki. Maka dari itu disebut dengan kata kerja persepsi. Selanjutnya ada data dengan kalimat Evan mencetak 2 gol ke gawang Brunei Darussalam, 2 gol ke gawang Malaysia, dan 1 gol ke gawang Kamboja. Dalam kalimat tersebut, kata mencetak memiliki arti memasukkan gol. Kata mencetak di sini merupakan kata kerja persepsi karena menggunakan indera kaki. Kemudian ada data dengan kalimat korban ditolong saat itu korban masih bernapas, namun tidak sadarkan diri. Dalam kalimat tersebut, kata bernapas di sini termasuk ke dalam kata kerja persepsi, yaitu penggunaan indera hidung. Selanjutnya ada data dengan kalimat terduga pelaku juga sempat mempraktikkan ketika dia mencekik leher korban. Dalam kalimat tersebut, kata mencekik dalam KBBI memiliki arti memegang leher. Kata mencekik di sini merupakan kata kerja persepsi, yaitu dengan menggunakan indera tangan. Selanjutnya ada data dengan kalimat berdasarkan rekaman video, tampak warga berkumpul di luar mall legendaris di kota Bandung itu.
Mereka menyaksikan kepulan asap yang keluar dari basement BIP. Dalam kalimat tersebut, kata menyaksikan ini memiliki arti melihat dengan sesungguhnya. Kata menyaksikan termasuk ke dalam kata kerja persepsi atau penggunaan indera mata. Kemudian ada data dengan kalimat kolom abu teramati sekitar 3000 meter di atas puncak atau mencapai 3157 meter mdpl. Dalam kalimat tersebut, kata teramati itu dalam KBBI memiliki arti menandakan suatu tindakan. Kata teramati di sini termasuk ke dalam kata kerja persepsi karena menggunakan indera mata. Selanjutnya ada data dengan kalimat ratusan emak-emak di Lumajang, Jawa Timur menenteng jerigen besar dan mengantri di bawah terik matahari demi mendapatkan minyak goreng murah. Dalam kalimat tersebut, kata menenteng di sini memiliki arti membawa dengan tangan. Dari artinya itu kita sudah bisa lihat bahwa kata menenteng ini termasuk ke dalam kata kerja persepsi, yaitu menggunakan indera tangan. Selanjutnya ada data dengan kalimat Wabin melarikan diri ke arah jurang. Aparat melepaskan tembakan peringatan. Nah, dalam kalimat ini kata melarikan memiliki arti membawa kencang-kencang. Kata melarikan sini merupakan kata kerja persepsi, yaitu penggunaan indera kaki. Selanjutnya yaitu kita menemukan kategori verba mental kognisi. Nah, di sini data pertama dengan kalimat warga mencurigai seseorang yang membawa ransel hitam pada tengah malam. Dalam kalimat tersebut, kata mencurigai termasuk ke dalam kata kerja kognisi yang memiliki arti dalam KBBI yaitu arti kurang percaya. Kata mencurigai di sini yaitu segala hal yang berkaitan dengan kemampuan pemikiran. Pemikiran siapa yang dimaksudkan? Di sini dalam kalimatnya sudah dijelaskan bahwa pemikiran warga yang mencurigai seseorang. Nah, pemikiran yang dimaksud di sini yaitu rasa tidak percaya warga terhadap seseorang yang membawa ransel hitam pada tengah malam. Selanjutnya ada data kedua dengan kalimat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim tak mengusulkan seni reog Ponorogo ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO menjadi sorotan para seniman. Dalam kalimat tersebut, kata mengusulkan memiliki arti mengemukakan sesuatu agar dipertimbangkan. Kata mengusulkan termasuk ke dalam kata kerja kognisi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan pemikiran. Pemikiran yang dimaksud yaitu pemikiran Nadiem Makarim yang tidak memberikan usulan seni reog ke UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Selanjutnya ada data ketiga dengan kalimat Menteri Nadiem justru diketahui mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Dalam kalimat tersebut, kata mengajukan termasuk ke dalam kata kerja kognisi yang memiliki arti mengemukakan permintaan. Kata tersebut yaitu bermakna segala hal yang berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran ini yang dimaksud yaitu pemikiran Menteri Nadiem mengemukakan permintaan jamu sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Selanjutnya ada data dengan kalimat Malaysia berencana akan mendaftarkan seni reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka. Dalam kalimat di atas, kata berencana itu memiliki arti dengan rencana. Kata berencana termasuk dalam kata kerja kognisi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran yang dimaksud yaitu pemikiran Malaysia yang memiliki rencana untuk mendaftarkan reog Ponorogo sebagai warisan budayanya. Selanjutnya ada kalimat dengan supirnya diduga kurang konsentrasi atau ngantuk sehingga menabrak truk yang sedang parkir. Dalam kalimat tersebut, kata diduga memiliki arti prakira atau prasangka. Kata diduga merupakan kata kerja kognisi, yaitu segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran yang dimaksud yaitu prasangka terhadap supir yang mengantuk, sehingga menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya ada data dengan kalimat Sobirin masih ingat, pelaku memakai jaket hitam dan bertubuh agak tambun. Dia juga mengenakan masker. Dalam kalimat tersebut, kata ingat memiliki arti tidak lupa. Kata ingat termasuk ke dalam kata kerja kognisi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran yang dimaksud yaitu pemikiran Sobirin yang tidak lupa akan ciri-ciri pelaku yang melakukan kejahatan terhadap dirinya.
Selanjutnya ada data dengan kalimat, selain lapor ke polisi, Sobirin sempat berupaya mencari tahu keberadaan pelaku. Dalam kalimat di atas, kata mencari memiliki arti berusaha menemukan. Kata mencari termasuk ke dalam kata kerja kognisi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kemampuan pemikiran. Pemikiran yang dimaksud di sini yaitu Sobirin berusaha menemukan pelaku yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Selanjutnya ada data dengan kalimat, nantinya jika terjadi kepadatan di jalur tol saat uji coba ganjil genap, polisi bersama pihak terkait sudah menyiapkan skema. Dalam kalimat tersebut, kata menyiapkan memiliki arti mengatur sesuatu. Kata menyiapkan termasuk dalam kata kerja kognisi, yaitu segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran yang dimaksud yaitu polisi dan pihak terkait sudah mengatur skema untuk mengurai kepadatan yang terjadi di jalan tol jika ganjil genap diterapkan. Selanjutnya, data dengan kalimat Maskur lalu berinovasi membuat kompor dengan bahan bakar oli bekas. Dalam kalimat tersebut, kata berinovasi termasuk dalam kata kerja kognisi yang memiliki arti melakukan inovasi. Kata berinovasi itu termasuk ke dalam segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran yang dimaksud yaitu pemikiran Maskur membuat inovasi membuat kompor dengan bahan bakar oli bekas. Selanjutnya ada data dengan kalimat sebelum berinovasi dengan kompor oli bekas, Maskur menganggap bank sampah karya bersama di Tanjung Harapan yang merupakan sentral rumput laut. Kata menganggap di sini termasuk ke dalam kata kerja kognisi yang berarti memikirkan sesuatu. Kata menganggap termasuk dalam kata kerja kognisi karena berkaitan dengan pemikiran. Pemikiran yang dimaksud yaitu pemikiran Maskur memikirkan sesuatu mengenai bagaimana cara memanfaatkan sampah sehingga terbentuklah bank sampah. Simpulan, verba mental merupakan kata kerja mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Verba mental menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi yang terdapat partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Berdasarkan tipe proses verba, verba mental terdiri dari persepsi, afeksi, dan kognisi. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh peneliti, maka dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan verba mental dalam berita harian kompas.com edisi 28 Maret sampai 2 Mei 2022 cukup banyak ditemukan. Hal ini terbukti dari adanya temuan-temuan verba mental yang berjumlah 71 data. Umumnya, penggunaan verba mental persepsi lebih banyak ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan verba mental afeksi sebanyak 13 temuan dengan persentase 18%, penggunaan verba mental persepsi sebanyak 47 temuan dengan persentase 66%, dan penggunaan verba mental kognisi sebanyak 11 temuan dengan persentase 16%. Baik, demikian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.